Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika manusia sudah mencapai ajal atau di ambang batas akhir kehidupannya, itu menjadi satu persiapan tersendiri. Maka dalam ilmu psikologi ada namanya ilmu psikosebenetik, yakni persiapan untuk menghadapi kematian. Ini dirumuskan secara tidak langsung sebenarnya oleh para ahli psikologi yang menginginkan kebaikan-kebaikan life after life, yang mempunyai kebaikan yang tentu dibalik dari kehidupan itu sendiri. Hidup setelah hidup adalah gambaran bahwa manusia itu sebenarnya tidak mati secara fungsional, tetapi berpindah alam dari alam dunia ke alam kubur atau alam barzah. Dalam hal ini agama telah mensiratkan man akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengakhiri hidup dengan mengucap la ilaha illallah, tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah, itu adalah senjata utama untuk kita masuk dalam surganya Allah. Seburuk apapun perilaku kita pada saat hidup di dunia, puluhan bahkan ratusan tahun kita hidup dengan bergelimang maksiat, dengan banyak dosa, tetapi ketika mengakhiri hidup kita, sanggup lisan dan hati kita menyatakan la ilaha illallah, maka surga jaminannya. Ini membuktikan bahwa rahmatnya Allah itu sangat besar. Rahmatnya Allah itu tidak tertandingi dan tidak terbandingkan oleh siapapun dan oleh zat apapun. Kita harus meyakini bahwa kita juga bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan orang yang bersih dalam kehidupan kita. Tapi cita-cita untuk mendapat kebaikan itu harus diusahakan dari awal. Harus sejak dini kita rintis supaya hati kita, lisan kita, dan pribadi kita mengakui la ilaha illallah, khususnya untuk umat muslim. Kadang kita sering membaca, sering mengucapkan kalimat-kalimat itu, tetapi hanya seremonial saja dan belum sampai ke hati sanubari kita. Itu yang harus kita telaah lebih lanjut. Apakah ungkapan kita hanya sebatas lip service atau sudah mencapai kepada hati kita yang terdalam yang kita sebut sebagai kolbu atau hati nurani atau insan kamil? Itu tentu harus kita jadikan pegangan dan pedoman. Maka mari kita upayakan, mari kita maksimalkan, kita mengkondisikan ungkapan dan ucapan itu berada di alam bawah sadar kita, jauh di balik kesadaran kita. Kita harus selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terbelenggu oleh kehidupan dunia yang tidak jelas ini. Maka yang sebenarnya adalah antara dunia dan akhirat itu memerlukan keseimbangan. Maka sering kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka banyak yang mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan kami diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta dijauhkan dari azabnya neraka. Itu membuktikan bahwa dunia itu adalah instrumen pendukung dan akhirat adalah ghayah atau tujuan utama. Tujuan yang paling utama adalah ma'allah, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diizinkan, semoga kita ditakdirkan untuk bisa mengakhiri hidup kita dengan bertauhid kepada Allah, dengan menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga di kesempatan yang ke depan kita lebih bisa menata hati, menata pikiran kita, dan menata kehidupan kita untuk mengarungi kehidupan ini dengan sesuatu yang lebih baik, dengan sesuatu yang lebih menyenangkan dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi